Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak ustazah semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi anak-anak, kali ini dalam pelajaran tema. Kita belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku, pelajaran 4, 5, dan 6. Tujuan pembelajaran yang pertama supaya anak ustazah bisa menyampaikan informasi teks visual. Yang kedua, mengetahui sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Yang ketiga, mengetahui sikap kepahlawanan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Yang keempat, mengetahui penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Yang kelima, bisa mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual terdiri atas gambar dan teks. Cara menuliskan informasi dari teks visual, kita dapat menggunakan tabel untuk menyampaikan kembali informasi yang didapat setelah melihat gambar dan membaca teks visual tersebut. Dalam bentuk teks, semua informasi penting menjadi lebih mudah dipahami dan diingat. Contoh, menyajikan informasi berdasarkan teks visual pada tabel. Dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, Pangeran Antasari lahir di Kayu Tangi, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1797. Ayahnya bernama Pangeran Massoud atau Mas'ud, sedangkan ibunya bernama Gusti Hadijah. Bagian B, pada tanggal 18 April 1859, Pangeran Antasari bersama rakyat yang mendukungnya mengadakan perlawanan kepada penjajah Belanda. Mereka menyerang tambang batu bara di Penggaron. Peristiwa ini disebut Perang Banjar. Bagian C, pada tahun 1862, Pangeran Antasari bersama pasukannya terjangkit wabah cacar saat mempersiapkan perang. Pangeran Antasari wafat pada tanggal 11 Oktober 1862. Sebagai siswa harus meneladani dan melaksanakan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Sikap kepahlawanan mencerminkan makna sila kelima Pancasila. Yang pertama, pahlawan bekerja keras meraih kemerdekaan. Yang kedua, pahlawan menjunjung tinggi keadilan. Yang ketiga, pahlawan mengutamakan kepentingan negara. Yang keempat, pahlawan berjuang membantu rakyat. Yang kelima, pahlawan bergotong royong meraih kemerdekaan. Sikap kepahlawanan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Indonesia memiliki banyak tokoh nasional yang telah berjasa dan memberikan pengaruh pada masyarakat. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara. Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Yang kedua, tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan. Selain mengusulkan dasar negara Indonesia, Insinyur Soekarno juga merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno merupakan seorang orator yang karismatik dan cerdas. Ketika ia berpidato, Insinyur Soekarno bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Soekarno atau yang lebih akrab dipanggil Bung Karno menjadi tokoh penting tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Kedua, R.A. Kartini, tokoh yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan Indonesia. Kartini telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
beliau aktif menuliskan surat-surat kepada temannya di Belanda. Isi surat tersebut menceritakan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat yang dituliskan R.A. Kartini tersebut kemudian dibukukan dengan judul Hadis Gelap Terbitlah Terang. R.A. Kartini juga mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Untuk memperingati jasa-jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, 6 Juli 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah pertama, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan berperilaku adil serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Informasi penting dari teks dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran berisi rangkuman penting yang memuat rangkuman dari inti bacaan. Inti bacaan dapat menjadi bahan untuk mempresentasikan isi bacaan. Sebelum mempresentasikan, baca terlebih dahulu informasi penting pada peta pikiran, kemudian baru mempresentasikan secara urut. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar supaya anak ustazah lebih bersemangat lagi belajar, seperti semangat para pahlawan. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Ustazah cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.